Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu meskipun kita sekarang berada dalam masa pandemi yang cukup meresahkan. Semoga hari ini kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran fisika ya. Meskipun tidak bisa bertatap muka langsung, saya harap tidak mengurangi kejelasan keterangan yang saya sampaikan dan kalian tetap bisa memahami materi yang diajarkan. Yuk kita mulai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang pengukuran besaran fisika. Saya yakin di SMP sudah pernah menerima materi tentang pengukuran besaran fisika. Tapi bedanya dengan di SMA, bahwa nanti pada materi pengukuran besaran fisika kita tidak hanya dituntut untuk bisa menggunakan alat ukur, tapi juga bisa menginterpretasi hasil pengukuran berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran yang meliputi ketepatan, ketelitian, penulisan angka penting, dan notasi ilmiah. Nah, kalau misalkan kalian melihat gambar di slide, di sini ada dua bayi kembar. Nah, kalau misalkan ditanya bayi manakah yang lebih panjang tubuhnya, bayi manakah yang lebih gemuk, gitu ya. Mungkin kita juga sering ditanya tentang ukuran suatu benda, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih besar, gitu ya. Sebagai anak IPA, kita harus paham terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan ketika kita ditanya tentang ukuran suatu benda. Maka jawabannya sudah pasti berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu kita harus melakukan kegiatan pengukuran terlebih dahulu. Kalau misalkan mau mengukur panjang tubuh, maka kita bisa menggunakan meteran. Kalau kita mau mengukur atau mau menentukan mana yang lebih gemuk, maka kita bisa menggunakan timbangan badan. Jadi pengukuran itu sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jika kalian dihadapkan dengan ini, ada, perhatikan di slide, ada buah apel dan ada timbangan badan. Kira-kira buah apel jika ditimbang masanya menggunakan timbangan badan, tepatkah? Nah, itu nanti kita akan belajar menjawab pertanyaan ini. Tepatkah apel ditimbang di timbangan badan? Apakah ada alat yang lebih tepat? Itu akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, perhatikan kawat di bawah ini. Ya. Ini ada kawat panjangnya dari ujung sini sampai ujung sini, kemudian diukur menggunakan mistar, maka panjangnya adalah 5,4 lebih sedikit. Ya. 5,4 lebih sedikit. Lebih sedikitnya ini berapa? Apakah berarti penggaris tidak mampu membaca lebih sedikitnya? Alat apa yang tepat untuk mengukur tepat dan teliti panjang kawat ini? Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Tetap semangat ya, tetap semangat mengikuti penjelasan yang saya sampaikan. Oke, pada pertemuan hari ini mengenai materi pengukuran besaran fisika, kalian nantinya diharapkan setelah mempelajari bab tentang pengukuran besaran fisika dapat menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisika, ya, meliputi ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Nah, nantinya kalian harus punya keterampilan bisa menyajikan hasil pengukuran besaran fisika berikut ketelitiannya, ya, dengan menggunakan alat dan teknik yang tepat. Jadi nanti kalian harus tahu besaran fisika ini harus diukur pakai alat dan teknik yang mana, gitu ya. Dan harus memenuhi kaidah penulisan angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Nah, diharapkan nanti pada pembelajaran ini kalian mengikuti pembelajaran memenuhi standar kompetensi dengan sikap berpikir kritis, teliti, bertanggung jawab, kerjasama, jujur, dan menghargai. Gitu ya. Karena itu merupakan sebuah bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam berdasarkan trilogi yang kita punya, berdasarkan panca kesadaran santri yang kita punya. Karena kita mondok di Pondok Pesantren Nurul Jadid
dan tetap harus mengembangkan kemampuan 4C, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Saya yakin anak-anak SMA Nurul Jadid khususnya kelas 10 pasti bisa mempunyai kemampuan 4C ini. Indikator nanti yang akan dijadikan sebuah penilaian, yang pertama mendeskripsikan perbedaan besaran pokok dan besaran turunan. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan mana itu besaran pokok, mana itu besaran turunan. Kemudian yang kedua, bisa menentukan standar satuan dari besaran fisika. Kemudian bisa menentukan hasil pengukuran menggunakan alat ukur yang tepat, menafsirkan hasilnya, kemudian menentukan ketelitian dan ketepatan dari hasil pengukuran, serta menerapkan penulisan angka penting sesuai dengan notasi ilmiahnya. Nah, kalau keterampilannya nanti diharapkan kalian harus bisa mendemonstrasikan berbagai macam alat ukur sesuai fungsinya. Yang kedua, bisa menuliskan hasil pengukuran besaran fisika sesuai dengan ketelitian alat ukur. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil pengukuran dengan menggunakan berbagai macam alat ukur yang tepat beserta ketelitiannya. Semoga saja nanti kita bisa punya kesempatan untuk melakukan ini semua di laboratorium di sekolah kita. Amin. Dalam Al-Quran, gitu ya, dalam Al-Quran itu sudah tersurat dan tersirat bahwa kalau berkaitan dengan masalah pengukuran itu merupakan suatu keniscayaan dalam mempelajari alam semesta, ya, dalam mempelajari alam semesta khususnya melalui fisika. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan ukuran yang tepat seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2 ini. Silakan dibaca artinya sendiri. Nah, di ayat ini ada kata ukuran, ya, ada kata ukuran. Jadi Allah telah menciptakan sesuai dengan ukurannya. Nah, kata ukuran di sini bisa menunjukkan angka, bisa menunjukkan bilangan dengan sifat dan ketelitiannya, juga bisa diartikan menunjukkan hukum atau ketentuan Allah. Ya, oleh karena itu kalian harus banyak bersyukur dan menyadari akan nikmat dan kekuasaan Allah. Semoga dengan belajar fisika kalian lebih menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semua masuk menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini adalah peta konsep tentang apa yang ingin kita pelajari. Kalau tadi judulnya adalah pengukuran besaran fisika, berarti yang diukur adalah besaran fisika. Besaran fisika itu digolongkan menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Apa itu besaran turunan? Saya harapkan kalian sudah pernah mempelajari itu di SMP. Nanti kita akan mereview ulang. Nah, besaran fisika ini diukur dalam suatu kegiatan yang namanya pengukuran, di mana besaran fisika ini mempunyai nilai dan satuan dan juga dimensi. Mempunyai nilainya dari mana? Dari hasil kegiatan pengukuran. Penilaiannya, ya, nilainya ini dinyatakan sesuai dengan prosedur penulisan angka penting, di mana angka penting ini sudah pasti berkaitan dengan pengukuran. Nah, pengukuran ini nantinya mempunyai prinsip-prinsip, diantaranya terdapat kesalahan. Berapa sih kesalahan hasil pengukuran kita? Seberapa tepatkah hasil pengukuran kita? Dan seberapa telitikah hasil pengukuran kita? Itu akan kita pelajari pada materi hari ini. Saya harapkan satu kesatuan peta konsep ini benar-benar dipahami sehingga kita tidak keluar pada koridor peta konsep ini. Sudah paham ya? Nah, sekarang kalau mau membahas apa itu besaran fisika, coba diingat-ingat di SMP sudah pernah menerima materi tentang besaran fisika? Yuk kita review. Nah, besaran fisika itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan mempunyai satuan.
Jadi di sini saya cetak merah. Ini menunjukkan bahwa sesuatu disebut sebagai besaran fisika jika dapat diukur, otomatis menggunakan apa? Menggunakan alat ukur. Kemudian dapat dinyatakan dengan angka, berarti ada nilainya. Dan wajib mempunyai satuan. Jadi 3 syarat ini adalah fardu ain, disebut sebagai besaran fisika. Contohnya apa? Panjang. Panjang apapun, panjang benda apapun itu bisa diukur? Bisa. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Kalau bisa diukur pakai apa? Bisa pakai meteran, bisa pakai penggaris, bisa pakai jangka sorong, bisa pakai mikrometer skrup. Gitu ya. Berarti bisa dong. Nah, kalau sudah bisa berarti dapat dinyatakan dengan angka? Ya, pastinya. Karena di penggaris, di meteran, di jangka sorong, di mikrometer skrup itu pasti ada nilainya. Jadi dapat dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan sesuai dengan alat ukur yang digunakan. Jadi panjang itu pastinya besaran fisika. Massa juga begitu. Silakan nanti dianalisis sendiri. Waktu, suhu, massa jenis, dan lain-lain. Nah, seperti tadi di peta konsep, bahwa besaran fisika dikelompokkan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran fisika yang dasar, yang digunakan untuk menetapkan besaran fisika yang lain. Atau kalau saya boleh bilang bahwa besaran pokok ini cara memperolehnya wajib dengan cara diukur saja, atau satu-satunya dengan cara diukur. Contohnya apa? Panjang. Nah, seperti panjang balok ini. Gimana cara memperoleh panjang balok ini? Maka satu-satunya cara ya dengan cara diukur saja. Menggunakan apa? Menggunakan penggaris atau menggunakan meteran. Gitu. Atau suhu. Suhu gimana cara memperoleh suhu suatu benda? Misalkan di sini suhu badan seseorang. Apakah cukup dengan dilihat saja? Tidak. Tapi wajib satu-satunya cara adalah dengan cara diukur. Pakai apa? Pakai alat ukur. Namanya apa? Termometer. Kalau di sini menggunakan termogan yang sering kita lihat di Satgas Covid ya. Jadi satu-satunya cara untuk memperoleh besaran pokok itu dengan cara mengukur. Ya. Besaran pokok ada berapa? Ada 7. Apa itu? Nanti silahkan tugas kalian mereview ulang dengan membaca buku paket kalian masing-masing. Nah, kalau besaran turunan, apa bedanya dengan besaran turunan? Kalau besaran turunan, besaran fisika yang tersusun atas beberapa besaran pokok. Berarti besaran turunan itu dicari dulu besaran pokoknya apa, baru kemudian dihitung. Berarti besaran turunan itu bisa dengan cara diukur dan juga dihitung. Ya, dengan cara mengukur dan juga menghitung. Contohnya apa? Luas. Mari kita lihat. Ini misalkan saya punya tanah, sepetak tanah seperti ini. Ya. Gimana cara menentukan luas tanah ini? Satu-satunya cara apakah dengan diukur saja? Tidak. Ya, tapi yang pertama harus mengukur. Mengukur apanya? Mengukur panjang ini dulu. Ini lebar namanya. Pakai apa? Pakai meteran. Ini besaran pokok. Kemudian ini juga diukur. Panjangnya 12 meter. Pakai apa? Pakai meteran. Dan ini juga besaran pokok. Berarti ada 2 besaran pokok, lebar dan panjang. Bagaimana memperoleh luas? Ya berarti setelah kita mengukur panjang dan lebarnya, maka kita mengkalikan atau menghitung luasnya. Berapa? 5 meter kali 12 meter adalah 60 meter persegi. Nah, 60 adalah nilainya atau angkanya, meter persegi adalah satuannya. Jadi luas tanahnya itu merupakan besaran turunan karena terdiri dari 2 besaran pokok. Apa itu? Panjang dan lebar. Ya, lebar dan panjang. Paham sampai di sini bisa membedakan
besaran pokok dengan besaran turunan. Jadi saya ulangi, kalau besaran pokok satu-satunya cara hanya dengan mengukur, kalau besaran turunan dengan cara mengukur dan juga menghitung. Oke. Untuk mereview kesemuanya, yuk sekarang kita beraktivitas di asrama dengan mereview pengetahuan tentang macam-macam besaran beserta simbolnya, satuan, dan dimensinya. Silakan nanti buka buku paketnya untuk melengkapi tabel yang saya berikan ini. Ini adalah tabel besaran pokok, ya. Karena ada 7 besaran pokok, maka di sini saya sediakan 7 besaran pokok karena tidak ada yang lain selain 7 ini, ya. Nanti silakan dilengkapi eh, nama-nama besarannya, satuannya, alat ukurnya, simbol besarannya, simbol satuannya, dimensinya, ya, berdasarkan buku yang kalian baca. Ya, misalkan nomor 1, besarannya belum diketahui tapi alat ukurnya sudah ada mistar, jangka sorong, mikrometer. Berarti besaran apa ya yang alat ukurnya mistar, yang alat ukurnya jangka sorong, yang alat ukurnya mikrometer, simbol besarannya ada S, bisa P, bisa R, dan ini tergantung situasi. Satuannya apa ya kalau pakai mistar, jangka sorong, mikrometer, tapi di sini yang diminta adalah satuan SI-nya. Ya, standar internasionalnya. Kemudian simbolnya apa? Dimensinya ini L besar. Nah, silakan kalian isi yang belum lengkap. Untuk besaran turunan, saya minta hanya 6 besaran turunan saja. Silakan nanti dilengkapi. Salah satu contoh ini sudah saya kasih contoh besaran volume. Simbol besarannya adalah V. V itu menunjukkan volume. Cara memperolehnya gimana? Dengan cara mengkalikan panjang, lebar, dan tinggi. Berarti panjang ini besaran pokok, lebar besaran pokok, tinggi besaran pokok. Panjang itu dimensinya apa? L. Lebar juga L, tinggi juga L. Berarti L kali L kali L, maka L-nya pangkat 3. Berarti L ini panjang, itu satuannya meter, pangkat 3, ya pangkat 3. Berarti satuan volume adalah meter kubik. Silakan nanti diteruskan di bawah. Massa per volume ini untuk mencari apa ya? Itu silakan dicari di buku paket. Saya harapkan tugasnya untuk mereview sudah jelas ya. Oke, sambil kalian mereview, silakan direview dulu. Ini bisa videonya bisa di-pause dan kita lanjut ke pengukuran itu sendiri. Pengukuran besaran fisika. Kenapa fisika harus melalui materi pengukuran terlebih dahulu? Karena hakikat fisika itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi dan energi serta interaksi keduanya melalui serangkaian proses ilmiah yang dikenal dengan istilah metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa sih, Bu? Metode ilmiah itu ya adalah prosedur ilmiah yang harus dilalui untuk menghasilkan sebuah teori atau sebuah prinsip atau sebuah hukum, gitu ya. Nah, di sini yang pertama yang harus dilakukan apa? Yang pertama ya harus melakukan observasi terlebih dahulu. Harus melakukan pengamatan pada lingkungan sekitar. Kemudian baru masalah apa yang ditemukan. Itu kita identifikasi, kemudian cari jawabannya berdasarkan sumber-sumber yang ada. Nah, kemudian dari sumber-sumber yang ada dipelajari, maka kita bisa menjawab sementara mengenai masalah yang kita temukan. Nah, nanti dari sini hipotesis ini kita uji melalui sebuah eksperimen. Nah, eksperimen di sini bisa di laboratorium, bisa di lapangan, bisa di mana saja sesuai kebutuhan yang nantinya menghasilkan sebuah data-data kuantitatif. Nah, baru kita analisa di sini. Nah, kalau sudah dianalisa, hasilnya akan menunjukkan pada suatu kesimpulan. Nah, kalau kesimpulannya ini ternyata berbeda dengan hipotesisnya, berarti hipotesisnya nggak diterima karena tidak sesuai dengan kesimpulan yang ada. Tapi kalau sama, berarti hipotesisnya diterima. Kalau nggak sama, maka harus direvisi lagi, harus melakukan proses dari awal lagi.
Ya, mungkin ada sesuatu faktor yang belum dimasukkan. Jadi setelah kesimpulan ternyata sama dengan hipotesis, maka bisa dilaporkan dan diuji di halayak umum dan bisa menjadi sebuah teori ilmiah. Salah satu contohnya ini, kapal laut terapung di permukaan laut. Ini tidak serta-merta kemudian kapal laut dimasukkan ke dalam laut terus dia begini gitu ya, tapi bermula dari seorang Archimedes yang meneliti tentang fluida, di mana suatu benda itu kalau dimasukkan ke dalam fluida akan mengalami 3 keadaan: terapung, tenggelam, dan melayang. Nah, bagaimana syarat-syaratnya? Itu sudah melalui sebuah proses ilmiah, sehingga muncullah hukum Archimedes. Nah, fisika sebagai cabang sains yang sangat erat dengan eksperimen, tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu langkah dalam metode ilmiah adalah melakukan eksperimen. Nah, fisika itu sangat erat dengan eksperimen. Nah, eksperimen ini akan menghasilkan data kuantitatif, data angka-angka, gitu ya. Data angka-angka. Data angka-angka ini pastinya diperoleh dari aktivitas pengukuran. Jadi pengukuran itu pasti akan menghasilkan angka, gitu ya. Jadi kalau kita sudah menghasilkan angka, akan lebih mudah menginterpretasi atau menyimpulkan apa yang kita pelajari. Seperti yang seperti quotes dari Lord Kelvin, when you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. Kalau kamu sudah bisa mengukur apa yang kamu bicarakan dalam sebuah angka-angka, berarti kamu sudah paham tentang itu, gitu ya. Jadi seorang ilmuwan harus melakukan sebuah pembuktian secara kuantitatif melalui aktivitas eksperimen, yaitu aktivitas pengukuran. Jadi pengukuran itu kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, yang akan kita pelajari pada materi SMA ini yaitu pengukuran besaran panjang, pengukuran besaran massa, dan pengukuran besaran waktu. Tapi untuk materi hari ini kita fokus pada pengukuran besaran panjang dengan beberapa alat. Nanti kalian akan menentukan mana yang lebih teliti, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, pengukuran panjang. Nah, panjang itu hakikatnya sebetulnya menarik, ya, menarik dari satu titik ke titik yang lain. Ya, ini namanya panjang. Panjang itu bisa berupa tinggi, bisa berupa jarak, bisa berupa lebar, ya, karena hakikatnya sama, menghubungkan satu titik ke titik yang lain menggunakan alat ukur. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya bisa jangka sorong, bisa penggaris, bisa meteran laser. Jadi ini meteran laser. Kemudian bisa mikrometer skrup. Kita akan mempelajari nanti penggaris, jangka sorong, ya penggaris dengan meteran sama cara menggunakannya, jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, nanti kalian harus bisa menentukan kapan saya menggunakan penggaris, kapan saya menggunakan jangka sorong, kapan saya menggunakan mikrometer skrup, berdasarkan tingkat ketelitian masing-masing alat. Nah, kita sekarang akan mempelajari tentang penggaris atau bahasa kerennya mistar, gitu ya. Ini silakan dilihat, ada suatu garis panjang begini, kemudian diukur menggunakan penggaris. Ya, satuan di alat ukur mistar yang sering digunakan adalah sentimeter. Jadi ini menggunakan satuan sentimeter. Jarak dua garis panjang, ya, dari 0 ke 1, ya, dari 1 ke 2 atau 2 ke 3, ini bernilai 1 cm. Jadi 1 cm, 2 cm, ya, dari 0 ke 2, 2 cm, 0 ke 3, 3 cm, 0 ke 5, 5 cm. Sedangkan jarak dua garis yang berdekatan pendek, yang pendek ini bernilai 0,1 cm atau 1 mm.
Karena sudah tidak ada yang lebih kecil lagi, maka ini dinyatakan sebagai skala terkecil. Ya, skala terkecil. Jadi dari sini ke sini 0,1. Dari sini ke sini garis kedua itu 0,2. Dari sini ke sini 0,4. Kenapa? Karena 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, berarti ini 0,5. Maka hasil pengukuran ini ya, itu nilainya adalah 5 cm lebih 0,3 cm. Berarti 5,3 cm. Nah, ketidakpastian alat ukur itu adalah setengah NST. Jadi ketidakpastian ini menunjukkan tingkat ketelitian. Nah, ketidakpastian itu lambangnya ada delta X, ini adalah setengah NST. Apa NST? Nilai skala terkecil. Nilai skala terkecilnya penggaris adalah 0,1 cm. Berarti setengah NST-nya adalah 0,05 cm. Jadi cara melaporkan hasil pengukuran garis ini adalah X nilai yang terukur plus minus ketidakpastiannya. Maka cara menuliskannya 5,3 plus minus 0,05. Karena di sini mengandung dua angka penting di belakang koma, berarti di sini tinggal ditambahi 0 menjadi dua angka di belakang koma. Berarti 5,30 plus minus 0,05 cm. Jadi dua angka penting. Kalau ketidakpastiannya mengandung satu angka di belakang koma, berarti hasil pengukurannya juga harus mengandung satu angka di belakang koma. Jadi menyesuaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak bisa ya? Nanti silakan ditulis pertanyaannya, bisa di chat melalui wali asuh. Oke, itu tentang mistar. Sekarang jangka sorong. Jangka sorong yang kita gunakan di lab itu mempunyai tingkat ketelitian 0,1 mm. Artinya, kalau ada tulisan di sini 0,1 mm, karena di sini nggak kelihatan ya, di gambar saya yang satunya tidak kelihatan, biasanya memang terletak di pojok sini, ya, 0,1 mm. Artinya apa? Berarti NST-nya adalah 0,1 mm. Apa tadi NST? Nilai skala terkecil. Berarti dua garis paling pendek. Ya. Ini ada fungsinya kenapa bentuk jangka sorong seperti ini. Jadi ada rahang atas, ada rahang bawah, atau kalau di sini rahang dalam, ini rahang luar. Nah, untuk yang rahang dalam ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam botol. Ya, ini untuk mengukur diameter dalam botol. Jadi ini nanti dimasukkan ke dalam mulut botol. Nah, kalau rahang luar ini digunakan untuk mengukur ketebalan. Ya, sebagai pengukur utama. Nah, kemudian ini untuk mengukur kedalaman. Jadi nanti dimasukkan seberapa dalam itu botol, ya. Jadi bisa digunakan dengan beberapa fungsi. Nah, ini dinamakan skala Nonius. Ini nanti bisa bergerak ke kanan, ke kiri. Sedangkan yang ini, ya, skala yang ini yang tidak bisa bergerak, ini dinamakan skala utama. Dan ini satuannya biasanya cm. Sedangkan ukuran yang di atas seperti ini adalah untuk skala inci. Ini skala Nonius untuk inci, ini skala Nonius untuk cm. Jadi skala utama ini mengikuti penggaris, nilainya menggunakan satuan cm. Tapi skala Noniusnya menggunakan satuan 0,1 mm. Bisa dikonversi menjadi 0,01 cm, ya, karena naik 1. Berarti dibagi 10, 0,01 cm. Jadi dari sini ke sini ini 0,1 mm. Atau dari sini ke sini ini 0,01 cm.
Berarti kalau dari sini ke sini ini 0,5 mm atau 0,05 cm. Ya. Jadi satuan di alat ukur jangka sorong yang digunakan itu biasanya seringnya cm, juga ada yang inci. Nah, jarak dua garis panjang yang berdekatan di skala utama, jadi di skala utama, garis panjang 0 ke 1, ini adalah 1 cm. Kemudian, dua garis pendek di skala utama, ini menunjukkan 0,1 cm. Sedangkan dua garis di skala nonius, ini menunjukkan nilai 0,01 cm atau 0,1 mm. Dan ini adalah NST atau nilai skala terkecil. Sehingga ketidakpastiannya setengah NST berarti setengah 0,01 cm berarti sama dengan 0,005 cm. Bagaimana cara membaca alat ukur jangka sorong? Yuk kita perhatikan website yang akan saya tunjukkan. Oke, jadi ini ya. Ini adalah jangka sorong simulator. Jadi ini adalah skala utama, ini skala nonius. Sekarang saya coba geser ke angka misalkan ini. Nah, kalau dilihat, yang harus pertama kali dibaca adalah skala utama. Ini ada 0 skala utama, ini ada 0 skala nonius. Yang harus dibaca pertama kali adalah skala utama sebelum 0 nonius. Ini kan 0 nonius, maka skala utama sebelum 0 nonius adalah yang ini. Ini nilainya berapa? 0,7 cm. 0,7 cm. Nah, ini kan ada sisanya. Nah, sisanya berapa ini? Nah, ini akan kita baca menggunakan skala nonius. Nah, di skala nonius, cari garis skala nonius yang tepat lurus dengan garis skala utama. Ini nggak lurus, nggak lurus, nggak lurus, juga nggak lurus, nggak lurus, inilah yang lurus. Angka 5. Tadi sudah dikatakan bahwa dari 0 ke 1 skala nonius ini nilainya 0,01 cm atau 0,1 mm. Berarti ini adalah 0,05 cm. Berarti 0,7 cm ditambah 0,05 cm menjadi 0,75 cm. Jadi panjang dari sini sampai sini ya. Panjang dari sini sampai sini itu adalah 0,75 cm. Saya ulangi lagi. Saya tarik garis, misalkan ini. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, baca skala utama terlebih dahulu. Skala utama sebelum 0 nonius. Ini 0 nonius, garis skala utama sebelum 0 nonius adalah ini. 1,1 cm. Sisanya berapa? Kita cari garis skala nonius yang satu garis lurus dengan skala di atasnya. Ini paling lurus. Angka berapa? Angka 6. Berarti ini 0,06. Ya, 0,06. Jadi dari sini ke sini itu panjangnya 0,06. Berarti 1,1 ditambah 0,06 menjadi 1,16 cm. Ya. Bagaimana cara melaporkannya? Setengah NST-nya adalah 0, tadi 0,05
005. Berapa angka di belakang koma? 3 angka di belakang koma. Sehingga cara menuliskannya menjadi 1,160 ya. Plus minus, saya carikan plus minus 0,005 cm. Jadi hasilnya cara melaporkannya begini, 1,160 plus minus 0,005 cm. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan dicatat, kemudian diserahkan kepada wali asuh untuk dikomunikasikan dengan saya. Oke, sekarang kalau jangka sorong sudah paham, kita masuk ke micrometer screw. Ini namanya micrometer screw, ya. Ini ada rahang tetap, ini nggak bisa gerak. Ini ada rahang putar, nanti dia akan bergeser ke sini, tapi dengan cara memutar. Ini silinder tetap, ini yang tetap tidak bisa bergerak, ini sebagai tempat skala utama, sedangkan ini bisa berputar dan bisa bergeser, ini sebagai skala nonius. Ya. Nah, satuan di alat ukur jangka sorong, ini salah ya. Satuan di alat ukur mikrometer screw seharusnya. Saya ganti dulu. Mikrometer screw. Ya. Satuan di alat ukur mikrometer screw yang sering digunakan adalah milimeter. Jadi ini satuannya semuanya milimeter. Jarak dua garis panjang yang berdekatan di skala utama. Jadi dari sini sampai ke panjang sini ini 5 mm. Berarti dari sini ke satu ini 1 mm. Dari 0 ke garis yang kedua 2 mm dan seterusnya. Nah, ini nilainya berapa? Ini nilainya setengah. Jadi 0 setengah, 1 setengah, 2 setengah, 3 setengah, dan seterusnya. Nah, sedangkan di sini jarak antar garis itu menunjukkan 0,01 mm dan itu sebagai NST atau nilai skala terkecil. Jadi ketidakpastian mikrometer screw adalah setengah NST. Ini seharusnya bukan sentimeter, tapi milimeter. Ya. Jadi ketidakpastiannya setengah NST yaitu setengah kali 0,01 mm, berarti 0,005 mm. Maka ini ada 3 angka di belakang koma dengan satuan milimeter. Bagaimana cara menggunakan? Yuk kita pelajari. Perhatikan di sini ada mikrometer virtual, gitu ya, simulator. Nah ini, jadi ini bisa saya putar dulu. Saya geser. Oke, hop. Nah, kalau ini menunjukkan angka berapa? Ingat tadi yang harus dilakukan pertama kali adalah membaca skala utama. Ini 0 setengah, 1 setengah, 2 setengah, 3 setengah, 4. Jadi skala utama menunjukkan angka 4 mm. Ya, jadi skala sebelum garis pembatas ini. Jadi ini menunjukkan angka 4.
Sisanya berapa? Itu kita cari menggunakan skala Nonius. Di sini skala Nonius yang segaris dengan garis tengah ini adalah yang ini. Ini berapa? Ini 25, ini 30. Berarti 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti 25, 26, 27. Yang satu garis dengan ini 27. Ya. Saya Oke, ini tuh. Jadi ini. Contoh ini. 0 setengah, 1 1 setengah, 2 2 setengah, 3. Jadi ini 3 adalah skala utama. 3 berapa? 3 mm. Sisanya ya. Sisanya ini 20, ini 25. Berarti 21, 22. Maka garis ini yang menunjukkan satu garis lurus dengan ini. Ya. Satu garis lurus dengan ini. Maka ini menunjukkan skala Noniusnya 20, 21, 22. Karena skala terkecilnya adalah 0,1 mm, berarti ini dikalikan 0,01 mm, berarti menjadi 0,22 mm. Berarti 3 ditambah 0,22 mm menjadi 3,22 mm. Ya, 3,22 mm. Oke, saya coba lagi. Oke, contoh ini. 0 setengah, 1 setengah, 2 setengah, 3 setengah. Karena ini muncul garis bawah sedikit sebelum garis batas ini, berarti skala utama menunjukkan 3,5 mm. Skala Noniusnya menunjukkan berapa? Ini 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 0,01 berarti 0,09 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 3,5 mm ditambah 0,09 mm menjadi 3,59 mm. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Cara melaporkannya, ya. Cara melaporkannya berarti saya tulis di sini 3,59 plus minus 0,005 mm. Karena di sini 3 angka di belakang koma, maka ini tinggal ditambahi 0. Jadi cara melaporkannya begitu. 3,590 plus minus 0,005 mm. Sampai sini ada pertanyaan, silakan dicatat, kemudian diserahkan kepada wali asuh untuk disampaikan kepada saya. Nah, sekarang dari yang kita pelajari mulai mistar, jangka sorong, mikrometer, kita coba menjawab Q&A ini.
Question and answer. Dodo ingin mengukur diameter sebuah kelereng. Alat manakah yang lebih tepat digunakan? Jadi, kalau saya mau mengukur diameter kelereng, alat manakah yang bisa digunakan, yang tepat digunakan, dan yang lebih teliti digunakan? Apakah mistar? Apakah jangka sorong? Apakah micrometer screw? Silakan kalian jawab beserta alasannya. Nanti ditulis di buku kalian. Oke? Jadi tugasnya ada 2 sudah. Nah, mari kita berlatih. Dari hasil keterangan yang saya sampaikan, coba evaluasi pemahaman kalian dengan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Jadi laporkan hasil pengukuran berikut. Ini ada hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, ada hasil pengukuran menggunakan micrometer screw. Nah, silahkan kalian laporkan sesuai penulisan laporan hasil pengukuran yang saya sampaikan tadi. Ya, juga digambar di buku tulisnya, kemudian dijawab berdasarkan cara menuliskan laporan hasil pengukuran. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita sudah belajar tentang pengukuran besaran panjang. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pengukuran besaran massa dan besaran waktu. Dengan tujuan yang sama, bagaimana nantinya kita bisa memilih alat ukur yang tepat untuk besaran fisika yang akan kita ukur. Ya, untuk benda yang akan kita ukur. Karena tingkat ketelitian dari masing-masing alat, salah satu contohnya tingkat ketelitian dari mistar, jangka sorong, dan micrometer screw berbeda, maka penggunaannya pun juga berbeda. Saya harapkan bisa memahami itu. Untuk nanti semoga saja kita bisa praktek dengan menggunakan alat yang sebenarnya di laboratorium fisika. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali dengan pembelajaran yang lebih efektif. Dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.